Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih masih berada di channel kami Tutur Podcast. Kali ini di tengah studio, dalam studio kami hadir Ketua Partai Politik Nasdem Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Ya. Saudara Samsul Muhkamar. Ya. Kita undang beliau karena masih hangat-hangatnya soal posisi Wakil Bupati Kampar yang sudah hampir 2 tahun ditinggalkan Pak Catur yang sekarang menjadi Bupati Kampar. Nah, kemarin kabarnya sudah ada pertemuan antara Bupati yang calon pengantin dengan ketua-ketua komisi, ketua-ketua partai, partai-partai pendukung, partai koalisi. Ada 6 partai koalisi. Nah, sekarang kita mau tanya apa hasil pertemuan itu, Pak Kamal. Terima kasih. Beliau ini juga sebagai juru bicara koalisi. Kayak kita undang dia sebagai juru bicara koalisi. Ya, terima kasih Bang Saprizal dan para pemirsa Tutur Podcast. Selamat sore. Pertama saya sampaikan bahwa posisi saya di sini diundang oleh Tutur Podcast sebagai Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kampar. Salah satu partai pendukung dan pengusung almarhum Pak Ajis dengan Catur Sugeng Susanto. Terus yang kedua, memang kepada saya diberi amanah oleh koalisi yang terdiri dari 6 partai sebagai juru bicara koalisi Kampar Maju. Kaitan dengan pertemuan kemarin, sebelum pertemuan kemarin lah Bang Sap. Ya. Jadi saya mau bercerita sedikit agar informasi ini sampai kepada masyarakat, informasi utuh, benar dan jelas. Agar nanti tidak dianggap oleh masyarakat partai tidak bekerja, koalisi tidak bekerja. Jadi begini, bahwa Bapak almarhum Aji Zainal itu meninggal Desember 2018. Hampir 2 tahun ya. Berarti 1,5 tahun ya. Desember 2018. Nah, Partai Nasdem di Januari itu sudah merespon Bang Sab. Ya. Januari 2019 Nasdem sudah melakukan pleno untuk menetapkan bakal calon wakil bupati yang diusung oleh Partai Nasdem di Januari 2018. Artinya hitungan 1 bulan setelah meninggalnya Pak almarhum Pak Haji Zainal, Nasdem sudah pleno. Sudah pleno. Artinya sudah direspon cepat ya? Sudah direspon cepat. Tapi harap dicatat bahwa di Januari 2019 itu kan kita mendekati pemilu. Kita pemilu di April 2019. Artinya seluruh partai-partai konsentrasi menghadapi pemilu. 3 bulan menjelang pemilu itu ya. 3 bulan menjelang pemilu, dan tentu energi partai-partai politik terkuras untuk masa-masa kampanye menghadapi pemilu yang hanya 1 kali dalam 5 tahun. Maka sampai April memang koalisi ini memang tidak ada melakukan pertemuan komplit, tapi diskusi-diskusi antar pimpinan partai itu sudah terjalin sampai pada saat April 2019. Nah, seminggu setelah pemilu itu kita sudah melakukan rapat dan kita sudah mengusulkan nama-nama. Berapa jatah usul masing-masing partai? Waktu itu kita sepakati 2. Artinya berarti ada 12 ya? Ada 12 nama waktu itu. Dan nama-nama itu sudah masuk di meja koalisi. Sampai kita pada tahap mengevaluasi nama-nama itu. Sudah sampai kita pada tahap mengevaluasi nama-nama itu. Tapi pernah ada panggil tuh yang 12 nama-nama itu? Mohon dicatat bahwa nama-nama 12 itu waktu itu memang kader partai. Jadi semua 12 nama itu adalah kader dari partai-partai pengusung. Berarti partai-partai pengusung tidak membuka peluang ke masyarakat umum? Bukan tidak membuka peluang. Ini kan hasil keputusan partai-partai waktu itu memang mendorong kader masing-masing. Agaknya seragam. Bahwa tanpa ada pembicaraan, ternyata pada waktu rapat itu ternyata memang semuanya mengusung kader. Sudah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi tentu berjalan nih waktu. Dari April, Mei, Juni sampai ini berjalan. Sampailah surat dari Ketua DPRD waktu itu. Untuk kepada pimpinan partai mengirim 2 nama.
Itu periode lalu tuh ya? Itu periode lalu. Ya. Sampai surat. Surat itu masuk ke ketua-ketua partai dan ternyata dalam undang-undang Bang Sab, Ya. surat yang masuk dari DPRD ini kepada pimpinan partai agar pimpinan partai berkirim surat kepada bupati. Kan prosesnya begitu. Jadi mengirim 2 nama kepada bupati, bupatilah yang berkirim surat kepada DPRD. Karena tahap proses. Berarti 12 nama dikirim ke bupati? Tidak, Enggak. 2 nama. Oh, 2 nama saja. Tapi Berarti 12 itu diseleksi bersama-sama. diseleksi bersama-sama sampai pada titik menghasilkan 2 nama. Ya. Tapi aturan undang-undang itu rentang waktu surat ketua DPRD sampai ke koalisi itu oleh undang-undang itu hanya 15 hari. Nah, Kalau surat ini tidak dijawab oleh koalisi, oleh pimpinan partai, itu surat kadaluarsa oleh aturan undang-undang. expired ya. Expire dia. Ya. Jadi kan waktu 15 hari kita memburu itu berat waktu itu. Apalagi 12 nama mengerucut jadi 2 nama. Berat itu ya. Amat sangat berat. Nah, kan rasa-rasanya karena ini kita bicara partai kepentingan ya kan? Betul, Partai kepentingan. Nah, Tarik menariknya kental tuh. tarik menariknya kental sehingga memang tidak berhasil kita simpulkan menjadi 2 nama 2 itu. nama. Nah, akhirnya surat itu kadaluarsa dan ternyata di Agustus berakhirlah periodisasi 2014-2019. Ya. Oke. Di Agustus berakhir. Akhirnya kan dilantiklah DPRD baru. Jadi dulu DPRD sudah bentuk panlih, panitia pemilih. Otomatis dengan periodisasi baru, ini kan bubar. Ya, betul. Ya kan? Karena periodenya habis ya. Karena periodenya habis, anggota dewannya udah berganti. Ya kan? Dan ini tentu dibentuk lagi panitia baru, panlih baru. Nah, sekarang udah bentuk nggak? Jadi ketika itu kita koordinasikan dengan DPRD, ternyata di awal pelantikan ini DPRD sibuk urusan rumah tangga. Membentuk Tata fraksi, tertib, membentuk komisi, tatip. Kan kalau fraksi terbentuk kan tak bisa membentuk pansus. Ya, sibuk AKD-nya lah ya. Sibuk alat kelengkapan dewan. Itu memakan waktu kabarnya sekitar 3 bulanan. Akhirnya barulah di akhir 2019 efektif DPRD itu bisa bekerja setelah terbentuk alat kelengkapan. Pada saat itu agar kita tidak terbentur lagi, koalisi ini tidak terbentur lagi dengan surat nanti DPRD yang rentang waktu hanya 15 hari, maka koalisi harus siap sebelum surat masuk, ya kan? Maka kita kejar buru waktu, oke. Dan terjadilah diskusi-diskusi. Kemarin saya sampaikan dengan wartawan di kediaman Pak Bupati, tak kurang 20 kali koalisi ini rapat. Bayangkan bahwa kita bukan tidak serius, bukan tidak bekerja. Jadi bahwa kita bekerja dan memakan waktu dan energi yang cukup panjang karena saya paling aktif untuk menghadiri pertemuan ini. Nah, sebenarnya sudah mulai ada titik terang. Jadi begini Bang Saprida. Titik terang itu kapan itu? Gini, di 2019 di awal 2020 di Januari. Di Januari 2020. Sebenarnya sudah ada titik terang. Titik terangnya begini. Bahwa partai-partai yang terdiri dari 6 partai di koalisi itu sudah apa istilahnya? Sudah menyadari bahwa tidak saatnya lagi kita mempertahankan ego. Ya. Ya kan? Kalau ego partai juga akan kita pertahankan. Memang nggak akan selesai ini. Tak mungkin. Misalnya satu partai saja usung satu calon, berarti kan ada 6. Sementara punya hak yang sama. Ya kan? Siapa yang mau ngalah? Sementara nama 2. Jadi masalahnya ini posisi wakil bupati. Ini kan? posisi wakil bupati. Dan semuanya merasa punya hak yang sama. Bang Saprida tidak hitung kursinya, entah kursi sedikit, entah kursi besar gitu lah kan. Haknya sama oleh peraturan perundang-undangan. Penting dia pendukung. Dan dia partai pendukung. Dan akhirnya kita coba kesampingkan ego partai. Kita jangan berbicara dulu tentang kader partai. Kita jangan mengeluarkan statement bahwa harus kami, harus partai A, harus partai B. Jangan. Kita berangkat dengan semangat bersama. Ini semangat kebersamaan Kabupaten Kampar. Kita kesampingkan ego. Coba kita tatap yang baru dan dinamika yang berkembang. Akhirnya karena berkembang dinamika itu, coba kita telaah tokoh-tokoh lain. Misalnya kita coba berdiskusi karena banyak tokoh yang non partai juga yang melakukan pendekatan kepada partai-partai. Akhirnya dicoba ditawar dan akhirnya memang sedikit agak rileks.
agak lumayan ada agak mencair lah agak ya. mencair dibandingkan yang awal tadi Bang Saprita, yang 12 nama yang awal. Nah, dibandingkan dengan 12 nama yang awal itu memang kaku. Nah, sekarang nama 12 itu masih muncul lagi atau sudah nama baru dan disterilisasikan lagi itu namanya? Otomatis karena berkembang sudah sekian lama, kita juga mengamati perkembangan dinamika di koalisi, akhirnya memang banyak yang berguguran. Banyak yang berguguran. Mungkin terlalu lelah menunggu. Mungkin bisa saja terlalu udah capek, udah lama, atau memang terlalu berat perjalanan prosesnya, Bang Saprizal, sehingga mungkin ya udah ini mungkin berat gitu lah. Berapa nama lagi tinggal dari 12 tuh? Atau nama baru muncul? Saya sekarang tak usah saya bicara nama Bang Saprizal. Saya yakin dengan kesimpulan 2 nama saja. 2 nama. Nah, kemarin artinya disepakati oleh koalisi 2 nama. Ya. Kemarin saya didesak juga tuh oleh kawan-kawan wartawan di Bengkinang untuk nama-nama ini. Oleh saya begini, karena politik ini kan salah saja kita mengekspos ini, nanti ramai lagi nih. Maka memang bisa bubar lagi ya. Saya bilang ke kawan-kawan, berikan sambil minum ketua. Iya, berikan koalisi ini waktu yang tenang, dan ketua-ketua partai ini berdiskusi secara nyaman dan enak. Mudah-mudahan 2 nama itu bisa kita sepakati dalam waktu cepat. Nah, sekarang 2 nama itu sudah ada atau masih mau dicari-cari? Kalau kita tidak bicara nama orang, tapi sudah ada atau masih dicari? Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Sudah disepakati? Belum? Belum. Tapi sudah ada, tapi belum disepakati. Tapi paling tidak insya Allah, makanya saya optimis. Saya dimanapun saya sampaikan, saya sampai hari ini sangat optimis. Dengan mencairnya kondisi di koalisi, dengan tidak terlalu banyak lagi hal-hal kepentingan yang didorong oleh setiap partai, maka saya orang yang paling optimis bahwa insya Allah 2 nama itu berhasil kita rumuskan. Nah, soal kan mulai dari 2018, 2019 sampai 2020. Dalam catatan saya, sepertinya kemarin baru antara pimpinan partai dengan bupati pertemuan. Begini. Dalam catatan saya gitu. Ya, begini Bang Saprizal, saya juga sampaikan kemarin itu, baru kali itu berjumpa bupati secara resmi maksudnya? Yang kita undang media. Oh gitu. Jadi dulu pertemuan dengan bupati tidak diliput media. Oh, ada pertemuan itu. Ada. Tapi masih tertutup. Tertutup memang. Kemarin memang kita sepakati, kita undang media untuk meluruskan persoalan ini, karena sudah banyak simpang siur di masyarakat. Informasi bisa saja diinformasikan partai tidak serius, atau bupati intervensi, atau bupati tak mau ada wabub dan sebagainya. Makanya kita klarifikasi semuanya dengan Pak Bupati juga, dengan seluruh pimpinan partai, bahwa baik Pak Bupati ataupun koalisi semuanya punya niat yang sama untuk menyelesaikan persoalan ini gitu. Nah, apa kesimpulan dari pertemuan itu? Masih bersifat silaturahmi, konsolidasi, atau memang sudah ada kata sepakat antara pimpinan koalisi dengan calon pengantin? Gini, kita kemarin itu menyampaikan, atau masih ada lagi pertemuan tindak lanjutnya? Menyampaikan progres kerja koalisi. Oh gitu. Bahwa koalisi menyampaikan sudah banyak kemajuan, sudah sangat banyak kemajuan. Yang laporan kita terakhir dengan Pak Bupati ini sudah banyak kemajuan dibandingkan yang dulu-dulu. Ya. Maka itu inti dari silaturahmi kita dengan Pak Bupati, dan mendengar laporan dari koalisi, Pak Bupati juga optimis gitu loh. Artinya pertemuan itu Bupati selaku pembina politik daerah ya? Ya. Karena dia kan sebagai pembina politik tentu dia harus menampung semua. Tidak saja sebagai pembina politik, posisi dia sebagai leader koalisi, Pak. Karena koalisi 6 partai ini adalah dipayungi oleh Pak Ajis dan Pak Catur dulunya waktu pilkada. Ya. Dan 6 partai ini kan yang berjuang memenangkan dia gitu. Partai pendukung mereka. Pendukung mereka. Jadi artinya di samping dia sebagai bupati, sebagai payung yang memayungi 6 partai ini, seluruh partai malah di Kabupaten Kampar, tapi dia juga sebagai leader dari partai koalisi ini. Terus di samping itu juga Bang Sap, yang Bang Sap sampaikan tadi bahwa dia pengantin. Saya juga berkali-kali saya sampaikan soal pengantin ini, bahwa memang oleh aturan perundang-undangan kita tidak ada hak sedikit pun bupati itu bisa mengintervensi gitu loh. Artinya wewenang ini mutlak milik
koalisi, milik partai. Tidak bisa sedikit pun bupati itu mengintervensi. Bahkan oleh peraturan perundang-undangan bangsa, kendati pun koalisi ini berkirim surat kepada bupati-bupati yang mengirim ke DPRD, tapi dalam jangka 15 hari bupati tidak mengirim surat, maka tembusan dari koalisi ke DPRD itu sah. Begitu bupati tidak bisa menahan. Manakala keputusan dari koalisi itu sudah ada. Tapi sekali lagi karena beliau itu adalah pengantin, wakil itu dia yang memakai, membantu tugas-tugas bupati, tak mungkinlah akan kita lakukan kawin paksa. Itu yang kita sampaikan di media. Betul. Kita bisa melakukan kawin paksa koalisi tanpa koordinasi dengan Pak Bupati. Kalau kita tetapkan 2 nama nih, kita kirim surat ke bupati, bupati tidak kirim 15 hari, surat kita udah resmi Pak di DPR. Ya kan? Ya. Oh, terima atau tidak terima, cocok atau tidak cocok bupati. Partai bisa gitulah. Tapi kan sayang, nanti di perjalanan bisa saja mereka bertengkar, tidak sepaham, tidak cocok, pisah ranjang dan lain sebagainya. Yang akibatnya kan kepada masyarakat kita juga. Nah, tentu akan terganggu. Karena zaman sekarang kan tidak zaman Siti Nurbaya lagi. Tidak zaman Siti Nurbaya lagi yang bisa paksa. Sedangkan Bang Saprizal kawin yang tak paksa, yang direstui saja pun cocok. Apalagi yang dikawin paksa. Betul. Maka proses ini kenapa kita bukan konsultasikan sih istilahnya, nanti koordinasikan. Proses ini dikoordinasikan dengan bupati dalam konteks itu. Jadi dalam pertemuan kemarin belum dibawa lagi calon pengantin itu ya, yang 2 itu. Ya mesti kan dibawa juga lah calon pengantinnya. Ini calon pengantinnya suruh pilih dia kan. Jangan-jangan memang sudah dibawa Bang Sap. Sudah dibawa ya. Tapi bukan kemarin. Iya. Atau jangan-jangan juga calon pengantinnya ada di dalam. Iya pula. Ini kan kita kan negeri Islam di Mekah. Islamnya kan kental. Sebelum jab kabul tak boleh dibawa dulu. Iya. Memang harus disimpan dulu. Disimpan dulu. Nah, soal ini bagaimana nih Pak Ketua? Kan ada Permendagri. Katanya dalam Permendagri, saya lupa Permendagri berapa itu, bahwa seluruh partai pengusung itu harus sepakat. 6 itu harus sepakat. Kalau 1 aja tidak sepakat, batal itu. Ya. Atau gimana cara mensiasati? Benar itu gitu loh. Karena kan itu bisa menjadi masalah. Itu. Jadi makanya kenapa kita harus hati-hati, kenapa kita harus sabar, kenapa kita harus benar-benar jelimet membahas persoalan wakil bupati ini, karena aturan undang-undang itu yang amat sangat berat itu Bang Sap. Jadi sebenarnya undang-undang ini kalau saya melihat inilah yang membuat, mohon maaf, dalam tanda kutip, di beberapa daerah tidak tercapai. Akhirnya, mohon maaf, ada di daerah A yang tidak ada wakil bupati sampai akhir periode. Di daerah B juga. Atau bahkan gubernur misalnya. Karena peraturan perundang-undangan ini yang berat. Karena satu partai saja yang mempeto misalnya, bubar. Kan berat itu. Ada lagi yang lebih parah, Bang Saprizal. Ada yang lebih parah. Saya waktu diundang oleh Panli, Pak Repol, ketua penelitiannya Panli waktu itu, dan saya tanyakan soal rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat, dan kata Pak Repol setelah dikonsultasikan ke Depdagri itu wajib Pak. Wajib ya. Wajib. Tak boleh satu pun tak boleh. Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat. Bangsa. Kalau hanya misalnya rekomendasinya kan format suratnya itu rekomendasi bersama Bangsa. Ya. Rekomendasi bersama dari partai 6 itu tadi di tingkat kabupaten ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Ya. Ya kan di tingkat kabupaten. Enggak boleh tidak misal wakil sekretaris tak bisa. Wajib ketua dan sekretaris yang melampirkan nanti administrasinya dalam bentuk lampiran SK. Kalau sekretarisnya uring-uringan bisa juga ya. Nah, makanya kan bisa kacau. Masalah kan ada 6 sekretaris tuh. Sekretaris masing-masing partai itu. Iya. Kan 6 tuh. Iya. Kalau sempat uring-uringan gimana? Ketua aja main matanya. Iya. Belum lagi Bangsa, belum lagi misalnya setelah putus di tingkat kabupaten ini, kita ngurus rekomendasi di DPP. Ya kan? Di provinsi ngurus lagi? Enggak, kita ngurusnya rekomendasi DPP, tapi kan melalui DPW. Iya. Takkan mungkin orang DPW kita lewati, misalnya surat kita bawa dari DPD, dari DPC ke Jakarta ke DPP tanpa melalui DPW. Ya. Arti DPW kan dilibatkan juga dalam proses ini. Harus diikut sertakan ya. Jadi kalaulah misalnya 12 tanda tangan di kabupaten, kalau 12 di provinsi, 12 di pusat, 3 kali 12 36 Bang Sap. Ya. Harusnya ya kan, harus terlibat dalam proses ini. 6 partai politik, 36 kepalanya, kan nggak mudah ini proses ini.
Jadi artinya makanya kami sampaikan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Kampar agar persoalan ini clear dan jelas ya kan, bahwa memang ini berat karena aturan perundang-undangannya mengatur. Itu Permendagri nomor berapa itu? Saya memang kurang paham nomor berapanya, nomor 12 apa? Tapi kepada koalisi sudah diberikan oleh DPRD Panli dulu waktu itu, kepada kami sudah diberikan aturannya di rumah ada. Saya memang tidak membaca Permendagri nomor-nomornya, tapi poin-poinnya sudah saya baca dan itu memang begitu. Sekarang dari masalah seperti itu, dari mensiasati itu aja lah. Bagaimana caranya mengatasi itu? Karena itu kan kalau kita sepintas lalu kita lihat memang rumit itu. Rumit. Nah, bagaimana caranya koalisi menyelesaikan itu? Karena itu harus bersama, itu kan menyelesaikannya. Ya, jadi begini. Oleh kami di koalisi, bincang-bincang kami di koalisi, mbok ya kita selesaikan saja dulu dua nama ini. Nanti ketika selesai dua nama itu kita tanda tangani berita acaranya. Nah, 6 ketua partai koalisi di kabupaten ini jumpa dengan 6 ketua partai di wilayah. Jadi bukan saya ketua dengan ketua DPW saya, Pak. Tapi 6 ketua partai ini jumpa dengan satu-satu ketua wilayah, memberi pemahaman bahwa ini kami sudah sepakati. Karena takut nanti, Pak, ketika disepakati di bawah sudah, di atas enggak. Ya. Begitu juga ke DPP. Itu yang sudah kami rencanakan. Karena kalau proses ini dijalani sendiri-sendiri oleh partai ini, maka memang ada kawan yang pesimis. Ya ini kan kalau soal regulasi kan tidak ada masalah itu. Iya. Bisa diselesaikan secara regulasi. Ini kan persoalan ada soal etika. Ada partai yang masih merasa kalau etika politiknya harus ke kami dong. Nah, kan ini yang susahnya. Ya. Sementara yang lain beberapa nggak bisa. Karena kan aturannya tidak ada itu, harus ke kalian. Ini soal etika. Dulu kan kami yang punya. Sekarang kami udah kami berikan posisi bupati itu kepada wakil. Iya. Maka wajar dong kami minta. Iya. Nah, andaikan misalnya 5 kata partai politik ini tidak sepakat pula dengan partai yang menurut mereka etika ini, kan bisa aja kita tersinggung. Apa pula ini etika politik? Tidak ada. Dalam politik tidak ada etika politik. Ini soal aturan. Aturannya tidak ngatur. Iya. Nah, ketika 5 ini awak jadi sepakat deh. Iya. Biarlah yang ngotot etikanya. Iya. Itu etikanya. Iya. Kita ngotot pada aturan. Iya. Nah, kalau itu misalnya kita tinggalkan kan tidak mungkin. Iya. Ketika 5 partai memunculkan nama lain, Iya. yang satu ini, udahlah kalau gitu kita ikut. Kan kacau lagi itu. Kacau habis. Nggak jadi juga. Habis. Bagaimana cara mensiasati itu? Soal political will bahwa etika itu. Iya, makanya. Artinya satu pandang dulu melihat apanya. Makanya kalau saya mengistilahkan, kita rumusan kita ini berangkat dari sebuah semangat. Bahwa wakil bupati harus diisi. Semangat kita orang Kampar. Ya kan? Jangan ada kepentingan lain. Semangatnya, dasarnya semangat itu dulu kita bersama-sama. Kita tidak bermerek di dalam koalisi ini, tidak bermerek partai A, partai B, partai C. Tapi bagaimana kita memandang ini secara bersama, satu pandangan, ya kan? Bahwa posisi ini harus kita isi dan 2 nama itu harus dapat. Kalau memang tidak ini berangkat dalam semangat ini, memang tak akan selesai, Bang Sab. Tak ada, Bang Sab. Karena partai punya kepentingan. Atau begini, Ketua. Saya minum, Bang Sab. Silakan minum. Saya melihat mungkin lobby yang kurang ini. Atau partai-partai ini ada yang menutup pintu untuk di lobby, untuk lakukan pendekatan-pendekatan. Sehingga kalau ada pintu yang ditutup, repot juga kita mau bicara gitu. Atau begitu? Tidak membuka diri kepada lobby-lobby. Agaknya saya lihat seluruh partai membuka diri. Buka diri ya? Membuka diri cuma. Mestinya tuntas kalau buka diri. Saya benarnya tak mau ngomong ini, tapi saya ngomong juga lah sedikit ya. Saya ngomongnya dalam konteks bahwa bagaimana ini bisa selesai gitu loh. Kan bisa saja juga begini, Bang Saprizal. Ada tokoh A misalnya. Ya. Dia berminat mau jadi wabuk. Tapi dia mau main potong kompas atas. Ya. Artinya dia memperpendek jalur ya. Memperpendek jalur. Jadi tak perlulah berurusan dengan orang di kabupaten. Main atas saja. Jadi main atas saja. Yang di lobi juga 1-2 partai, Pak. Misalnya, ini contoh misal. Ya. Ini contoh misal. Tidak semua partai, tapi mungkin karena menjalani 6 partai di DPP, Pak. Berat. Itu berat. Jadi kan tak mungkin
mungkin berat ya Tak kan. semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin dia punya channel di partai A, dia punya kawan, terus kawan dia coba lobby mungkin, tapi di DPP dan ini mengganggu. Ini sangat mengganggu dinamika kami di sini. Ini mengganggu kami bekerja di sini. Karena memang hal-hal begitu, manuver-manuver begitu, menurut hemat saya memang tidak dilakukan, tapi kita rembukan di sini saja bersama-sama dulu. Kita rembukan di sini dengan koalisi di sini. Kalau ada tokoh atau orang yang punya kemampuan untuk menjadi wakil bupati ini, seluruh partai membuka diri. Seluruh partai membuka diri dan mengakomodir siapapun. Memang di internal partai kan tentu berbeda mekanismenya. Partai A, partai B, partai C berbeda mekanismenya. Tapi paling tidak saya memandang dan saya melihat orang-orang yang memang kemarin itu sempat berkeinginan sudah diakomodir oleh partai politik ini. Tapi memang saya dan kawan-kawan berjanji untuk tidak melakukan ekspos nama-nama karena kami khawatir kalau bahasa kita kamparnya Bang Saprizal masuk angin. Masuk angin pula nanti hancur pula lah yang kita sudah susun beberapa lama ini. Ini dia masalahnya dia. Artinya itu bagus juga biar masyarakat bertanya-tanya terus siapa lah calon pengantin. Itu. Kan enak juga menunggu-nunggu. Menunggu tuh kadang-kadang enak, kadang-kadang tak enak. Cuman dari kusut masainya masalah ini, yang menurut saya itu kan Permendagri itu yang menjadi masalahnya itu. Betul. Mencari kata sepakat. Betul. Yakin nggak partai-partai koalisi ini bahwa bulan Oktober itu paling lambat bisa tuntas? Karena kan tinggal Oktober lagi tuh. Kalau Oktober enggak selesai kan enggak terisi. Memang beda pemahaman soal peraturan perundang-undangannya Bang Sa. Kalau saya memahami bukan begitu. Gimana caranya? Pemahamannya 18 bulan itu bukan terakhir diisi. Tapi 18 bulan pada saat bupatinya berhalangan tetap. Artinya 18 bulan masa sisa jabatan itu pada saat bupatinya berhalangan tetap. Bukan pada saat 18 bulan diisi. Kalau Oktober kita hitung tuh 18 bulan baru diisi. Artinya kalau dihitung berhalangan tetapnya almarhum Pak Haji Zainal berarti sudah bukan 18 bulan lagi, dah mau 4 tahun ya kan, 3 tahun setengah misalnya kan. Berarti memang kapanpun diisi ini bisa. Oh bisa. Karena berhalangan tetapnya bupati itu sudah 3 tahun atau hampir 4 tahun sebelum periode berakhir. Jadi memang kita pelajari aturan perundang-undangan, itu pemahaman saya. Tapi juga ada pemahaman sebagian yang mengatakan seperti bagaimana yang Bang Saprizal sampaikan. 14 bulan kalau tidak terisi habis. Habis gitulah. Jadi kalau memang aturannya begitu, memang harus digesah sebelum Oktober. Sebelum Oktober ini harus digesah. Sebenarnya kan kalau digesah sekarang Juni, awal Juli punya waktu kok, sempat. Karena proses di sini dan proses di DPP kalau memang kita maraton bekerja sama, kalau bekerja dan sini sudah deal ya 2 nama itu, urusan di DPP itu bisa ini katanya begini Bang Saprizal. Rekomendasi DPP ini bukan persyaratan mutlak pada saat mendaftar. Jadi rekomendasi DPP itu mohon maaf kalau yang lebih paham aturan undang-undang nanti disampaikan kepada kami koalisi. Tapi ada informasi yang saya dapat itu pada saat mengurus SK di sana. SK wakil bupati ini manakala telah terpilih, pada saat diurus SK-nya ke Depdagri nanti akan diperiksa dokumen yang menyertai SK itu. Gitu. Dokumennya salah satunya terpilih. Ya, hasil paripurna DPRD-nya, ya, voting DPRD-nya kan terpilih tuh. Dari 2 nama jadi 1. Satu ini kan dimintai SK-nya ke Depdagri. Proses inilah yang harus disertai dengan dokumen-dokumen yang melengkapi itu. Salah satu dokumennya itu adalah SK dari Dewan Pimpinan Pusat dari partai pendukung. Artinya kan proses ini bisa dilalui sebelum SK DPP-nya turun, ini proses bisa jalan. Sekarang partai-partai koalisi lah misalnya dulu, sudah memerintahkan enggak ke fraksi masing-masing untuk segera membentuk Panli? Sudah lama dan sudah pernah terbentuk kok kan? Nah, yang periode sekarang nih. Periode sekarang kita sudah sampaikan dan yakin saya mungkin sekarang DPRD sudah bekerja. Ini kan kemarin sudah Bang Saprizal undang kawan-kawan dewan di sini. Jadi pertanyakan karena hanya
di SK-kan panitia pemilihannya dan panitia pemilihan sudah bisa bekerja misalnya kan. Nah, itu tadi pada saat surat dari DPRD masuk ya kan kepada pimpinan partai, maka rentang waktu hanya 15 hari untuk membalas surat itu. Dan 2 nama itu sudah harus ada. Kalau tidak ada 2 nama itu pada saat setelah 15 hari surat itu masuk, maka kadaluarsa lagi. DPRD mengulang lagi kirim surat. Ya kan repot jadinya. Makanya makanya kepada kawan-kawan koalisi sebelum surat dari DPRD masuk, kita sudah mengantongi 2 nama itu gitu loh. Tapi yakin ya koalisi? Sangat. Insya Allah sangat. Karena opini ini kan sudah liar. Liar opini ini karena memang cukup lama. Iya. Cukup lama vakum. Berbagai opini muncul dia. Iya. Ada yang mengatakan tak mampunya menyatukan kata di dalam koalisi itu, sehingga tak ada yang bisa munculkan siapa figurnya, karena masing-masing di kader partai itu ngotot. Yang kedua ada juga yang mengatakan ada faktor X. Faktor X itu ya political will dari pemerintah juga tak nampak gitu. Nah, baru kemarin mulai nampaknya. Sehingga yang lain-lain juga berkembang. Ada juga faktor-faktor, pokok faktor-faktor yang memang membuat opini itu liar. Nah, yang saya khawatirkan juga ternyata masalahnya di peraturan. Peraturan. Itu paling utama. Bahwa kalau ada kata sepakat semuanya, itu yang susah itu. Tak gampang itu mengapakan. Kalau ditinggalkan aja gimana? Maksudnya? Dari 6 itu ada 1 misalnya yang dia tidak sepakat dia karena soal etika tadi. Itu mestinya kami yang punya. Tapi kan tidak kami yang diakomodir. Kalau itu ditinggalkan saja. Ya pasti cacat lah Bang Sabrizal. Tidak bisa juga ya. Cacat lah kalau kita paksakan misalnya, dan Bupati memaksakan diri juga mengirim itu. Ini kan proses kan nanti dikontrol oleh KPU atau penyelenggara lainnya pada saat mengurus SK ke Depdagri itu saja misalnya. Itu kan seluruh dokumen-dokumen yang menyertai ini kan diperiksa semua. Ada saja yang 1 yang tidak terpenuhi, gugur. Nah, dalam pertemuan dengan pembina politik kemarin, dengan Bupati lah, dengan pengantin, pengantin ada ndak berbisik-bisik? Calon dia harus begini, yang cantik lah calon saya, misalnya. Nah, saya sempat dengar kemarin tuh dengan wartawan, dia ngomong, saya tidak banyak syarat katanya, kalau saya tidak salah, ada di berita-berita tadi malam atau sampai siang ini. Dia ngomong kok dengan wartawan bahwa saya tidak terlalu banyak syarat, kriteria dan sebagainya, cuman ini saya belum sempat Bang Sabrizal. Ada itu. Mestinya kan ada juga lah, kalau misalnya pengantin kan selalu pertama harus cantik, pengantin saya itu. Yang kedua harus akidah dengan saya misalnya. Dan yang ketiga perilakunya harus sesuai dengan saya misalnya. Itu di partai koalisi tidak ada disampaikan itu. Tidak. Bahkan partai koalisi itu kan istilahnya memberikan gambaran-gambaran bahwa ada nama-nama yang diusulkan oleh partai kepada koalisi. Ini gambarannya. Nah, misalnya kalau dia minta akidah, berarti kan harus sama-sama dari Golkar gitu. Enggak. Bahkan itu khawatir kita kalau bahasa yang begitu-begitu. Karena kalau bahasa yang begitu-begitu itu yang akan merusak dinamika musyawarah kita di koalisi. Berarti sudah ada kata sepakat memberikan kepada P3 dong kalau gitu ya? Bisa saja P3 dihargai atau bisa saja P3 juga menghargai yang lain, bisa saja Bang Sab. Bisa saja berkembang. Artinya dalam politik itu segala kemungkinan bisa saja. Bisa saja Bang Sab, tapi P3 juga sudah saya lihat bagus komunikasinya dengan koalisi. Bagus, P3 saya hargai, bagus. Kawan-kawan Gerindra saya hormat, PKB saya apresiasi, PKS juga bagus. Alhamdulillah bagus. Artinya begini, tidak ada satu partai pun yang berniat akan mensabotase ini atau merusak ini, tidak ada. Nah, bahkan kehadiran kemarin di rumah Bupati semuanya berjanji, semuanya yakin dan percaya bahwa proses ini insya Allah kita tuntaskan. Dan yakinlah Bang Sabrizal, insya Allah bisa kita tuntaskan, paling tidak menjelang Oktober ini bisa kita selesaikan. Kapan limitnya itu masyarakat bisa menunggu bahwa itu tuntas? Ya Oktober lah. Oktober itu bukan posisi proses ini berjalan, tapi harapan kita Oktober itu. Misalnya begini misalnya ada dibuat kata sepakat di koalisi. Sekarang bulan berapa nih? Bulan Juli. Juli sampai misalnya Agustus
Agustus atau September. Sampai September kalau misalnya tak ada kata sepakat dengan dua nama, misalnya ya, maka yang mudah-mudahan ada kesepakatan. Seandainya tak ada kata sepakat, maka dicari lagi format baru. Format barunya kita munculkan tokoh di luar partai. Tokoh kader, artinya bukan kader partai, tapi dia milik semua kita. Bisa ada enggak dibuat seperti itu? Artinya kan harus ada limit, jangan Oktober. Kalau Oktober kan udah kasih itu. Misalnya sampai Agustus. Sampai kita sepakat sampai Agustus. Kalau tidak bisa kita nyatukan dua nama ini, maka kita harus buat formulasi baru. Formulasi baru itu ya kita tidak bicara lagi soal kader partai. Kita cari dari luar. Kan banyak itu, apakah itu mantan birokrat, politisi, atau dari politisi yang bukan kader partai. Bisa saja misalnya dari pengusaha. Banyak kan orang-orang kita. Ada enggak seperti itu dibuat kata sepakat? Tapi ada deadline-nya gitu. Bukan ada deadline-nya Bang Sap, bahwa ide yang Bang Saprizal sampaikan itu sudah berjalan sekarang. Sudah berjalan. Jadi artinya partai-partai ini agar membuat suasana itu tidak terlalu kaku di koalisi itu, pemikiran bahwa menghadirkan orang non partai sebagai calon itu, pemikiran ini sudah jalan. Ya itu dia yang saya maksud. Pemikiran ini sudah jalan, dan inilah salah satu solusi. Kalau menurut pendapat saya, inilah salah satu untuk mencapai kesepakatan itu. Berarti itu sekarang tuh yang jalan. Bisa saja ini juga alternatif ini dipakai ya. Alternatif ini bukan kita harus deadline-nya berapa ini dipakai, enggak. Alternatif ini sedang dalam proses juga itu loh. Kalau dia bukan orang partai kan semuanya adalah punya partai. Nah, tinggal kan buat komitmen aja bahwa kami dudukkan untuk semuanya. Punya Nasdem, punya P3, punya Golkar, punya PKB, punya PKS. Jadi dia harus mampu berkomunikasi dengan 6 partai pendukung. Betul. Tidak milik partai tertentu dia. Saya kira kalau itu kan mungkin lebih besar peluangnya itu bisa tuntas segera. Gitu. Insya Allah. Jadi alternatif itu jadi bagian yang kita bahas Mas Saprizal. Cuman partai koalisinya mau enggak? Karena ego sentral itu kan masih kuat. Iya, pada saat ego juga tidak menyelesaikan masalah. Pada saat ego itu juga dipertahankan ternyata tak kunjung selesai. Nah, kan jadi solusinya memang harus ada solusi-solusi lain gitu loh. Kan yang berpendapat agak sempitnya susah kita. Ambilan ada wakil. Biar ada wakil ya kan? Iya. Kan susah kita itu. Iya. Nah, partai koalisi memandang jabatan wakil bupati itu perlu nggak diisi? Bukan perlu Bang Sap. Wajib Bang Sap. Wajib diisi ya? Wajib. Kenapa begitu? Ya karena memang ini perintah undang-undang. Ini perintah undang-undang harus diisi. Artinya kalau kita tidak isi berarti kita tidak patuh terhadap perundang-undangan di Republik ini gitu loh. Ini perintah undang-undang harus diisi, dan oleh istilah saya berkali-kali saya sampaikan ini wajib diisi. Jadi berikan dulu kesempatan ini karena kesempatan masih ada, kesempatan juga masih terbuka, ruang diskusi juga terbuka, tidak ada yang tidak kayak misalnya ini udah mentok, enggak. Buktinya kemarin kita cair sebelum di rumah Pak Bupati Bang Sap, sebelum di kediaman beliau kemana hari apa nih? Hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kami, hari Kamis atau hari Rabu tuh kami pertemuan di Pekanbaru, hadir ke 6-6-nya juga tidak ada yang bertengkar. Nah, selama ini kan tidak pernah lengkap 6 tuh yang hadir. Ya, kadang 5. Iya. Jadi setidaknya saya sampaikan kemarin itu 20 kali kami ada bertemu. Yang lengkap itu tidak sempat saya hitung lah ya. Tapi paling tidak bukan sekali 2 kali. 5, 6, 7, 8 kali ada yang lengkap itu. Kemarin juga lengkap. Sebelum itu juga sebelum pandemi di posisi Desember atau Januari 2020 itu juga hadir dan lengkap gitu loh. Dan bahkan kita mediakan kan. Kita sampaikan ke media dan dipublikasikan setiap kita bertemu. Jadi artinya memang kesimpulannya Bang Saprizal, saya mengambil titik akhir dari diskusi saya dengan Bang Saprizal ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Kampar, kepada rakyat Kabupaten Kampar bahwa proses ini berjalan. Dari meninggalnya Pak almarhum Pak Haji Zainal sampai hari ini berjalan. Partai bekerja, koalisi bekerja,
tidak ada partai dan koalisi ini menghambat proses atau ada partai yang sengaja mensabotase proses, itu tidak ada. Kenapa berlama? Karena memang aturannya ini yang amat sangat berat, itulah. Atau kalau memang berat kali, perlu nggak lembaga adat yang turun? Pasal nenek mama kan anak ponakan nenek mama sebenarnya. Pasal nenek mama yang turun. Memang bisa seluruh elemen, seluruh komponen masyarakat untuk mendukung kerja koalisi ini, mencari, memberikan pemikiran-pemikiran agar ada titik temu dari persoalan ini. Itu barangkali Mas Afrizal. Menarik ini memang, karena memang yang seperti ini yang ditunggu-tunggu. Artinya masyarakat selama ini kan informasi tentang proses dinamika yang terjadi di internal partai koalisi itu tidak semuanya yang tahu. Iya. Sehingga karena informasi ini agak tertutup, iya, akhirnya opini-opini yang berkembang itu liar dia jadinya. Iya. Banyak terjemahan-terjemahan di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan ini faktor X, ini segala macam. Iya. Hari ini ternyata dikupas tuntas oleh Ketua Nasdem persoalannya. Iya. Tinggal waktu saja. Insya Allah. Tinggal waktu, insya Allah. Kalau memang ada political will mereka, insya Allah, maka ini akan selesai. Iya. Artinya bisa jadi tahun ini kita punya wakil bupati. Iya. Dan mudah-mudahan Pak Bupatinya dengan political will dia yang punya terus mendorong partai-partai koalisi ini untuk segera menuntaskannya. Masih ada terakhir mungkin? Cukup. Mas Afrizal, cukup. Baik, warganet, kami sudah diskusi panjang lebar. Mudah-mudahan ini bermanfaat informasi ini sehingga kita tak gaduh lagi soal wakil bupati ini. Karena sudah disampaikan oleh Ketua Nasdem yang juga sebagai juru bicara partai-partai koalisi. Iya. Mudah-mudahan mereka bisa bekerja secara baik. Iya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita punya wakil bupati. Iya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.